Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Nas'aluka ya Rabbana ilman nafi'a wa na'udzubika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tatma' wa nafsin la tashba' innaka anta 'ala kulli syai'in qadir. Ada kewajiban yang lain selain daripada puasa yang biasa dilakukan oleh hamba-hamba Allah, yaitu zakat fitrah. Di sana ada zakat selain zakat fitrah. Zakat ada dua, zakat harta, yaitu kekayaan. Zakat fitrah adalah untuk mensucikan diri kita sendiri. Adapun caranya adalah berbeda. Kalau zakat fitrah adalah dengan aturan-aturannya, dan zakat harta dengan aturannya. Kita bahas zakat fitrah dulu. Zakat fitrah adalah wajib bagi semua orang yang beragama Islam. Semua orang beragama Islam, biarpun bayi. Kalau bayi, yang wajib mengeluarkan adalah orang tuanya. Dengan syarat, kalau zakat fitrah itu harus dibayar. Dengan syarat, orang tersebut di hari raya tersebut punya kelebihan uang yang kelebihan bahan makanan. Kalau ada orang di hari raya tidak punya apa-apa, tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jika seandainya sehari di hari raya Anda butuh 5 kilo, dan Anda punya duit 5 kilo, punya beras 5 kilo, maka Anda tidak wajib mengeluarkan zakat. Jika Anda butuh makan di hari raya itu 5 kilo, ternyata Anda punya beras 10 kilo, maka 5 kilo itu untuk zakat fitrah. Adapun zakat fitrah sesuai. Kalau memang itu untuk 2 orang, 2 orang. Adapun per orangnya kurang lebih adalah 2,5 kilo atau 1 sok atau 4 mud. 1 sok 2,5 kilo kurang lebihnya. Dan zakat fitrah itu wajib. Dan ingat, jangan sampai ada di antara kita yang meninggalkan zakat. Zakat fitrah itu akan menjadi wajib jika seseorang sempat menemui Ramadan dan menemui hari raya. Kalau ada orang menemui Ramadan saja tidak menemui hari raya, tidak wajib zakat. Contoh, besok lebaran. Kalau besok lebaran, berarti sore ini adalah hari terakhir. Kalau ada seseorang mati di hari terakhir ini sebelum maghrib, maka tidak wajib zakat fitrah. Biarpun dia menemui Ramadan, tapi dia tidak menemui tidak menemui hari raya. Atau sebaliknya, ada bayi yang terlahir setelah maghrib hari raya, berarti tidak sempat bertemu di bulan Ramadan, maka tidak wajib baginya untuk bayar zakat fitrah karena hanya menemui hari raya. Berbeda jika lahirnya sebelum maghrib, sempat menemui Ramadan dan maghribnya masuk hari raya, dia sempat bertemu Ramadan, bertemu hari raya, wajib zakat fitrah. Termasuk di antaranya orang yang mati setelah maghrib masuk hari raya, bertemu Ramadan, masuki hari raya dalam keadaan masih hidup kemudian mati, berarti dia sempat menemui hari raya dan Ramadan, maka wajib membayar zakat fitrah. Dan zakat fitrah diberikan pada fakir miskin. Awas, hati-hati, fakir miskin. Bukan untuk membangun masjid, bukan untuk bangun madrasah. Takutlah kepada Allah. Orang fakir pada menunggu, berikan kepada orang fakir, mereka yang berhak. Jangan sampai mereka kebingungan di hari raya. Dan di sana ada lagi hari zakat mal, zakat harta. Wahai para pedagang dengan perdaganganmu, wahai para petani dengan pertanianmu. Karena waktunya singkat, tidak akan mungkin kita celentrehkan. Tidak akan takutlah kepada Allah. Harta yang Allah berikan kepadamu lalu tidak engkau beri zakat, maka ketahuilah akan menjadi sebab engkau nanti akan dibelenggu dengan api di lehermu, dikalungkan api neraka di lehermu. Dan hukumannya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sadarlah wahai hamba-hamba Allah yang sudah diberi Allah kekayaan. Dan sungguh zakat adalah mudah. Tidak ada orang yang keberatan dalam zakat kalau orang itu faham. Sebab yang tidak punya duit tidak wajib zakat. Dan zakat adalah mudah. Dan nanti kami telah membahas dalam sebuah CD panjang lebar agar tentang zakat. Kita tentang zakat. Di situ ada penjahat dalam zakat, ada penjahat dalam zakat. Yang pertama adalah orang yang kaya tidak membayar zakat, penjahat dalam zakat. Dia memakan hartanya anak yatim dan anak fakir tanpa disadari. Yang kedua adalah penjahat zakat. Yang kedua tidak ngerti ilmu membagi zakat, ternyata dia membagi-bagikan zakat sehingga salah. Orang yang tidak berhak menerima zakat ternyata diberi, termasuk untuk bangun masjid, madrasah, haram, tidak diperkenankan yang demikian itu. Yang ketiga adalah orang yang tidak berhak menerima zakat tapi tidak menerima zakat. Takutlah kepada Allah. Akan tapi jadilah Anda orang yang tidak pernah terima zakat. Dengan begitu Anda akan wibawa mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Biarkan zakat untuk orang-orang yang fakir, biarkan zakat untuk orang membutuhkan, dan ketahuilah. Kemudian jangan sampai kita salah alamat. Zakat harus kita berikan kepada yang berhak, diutamakan nama shadaqatul fuqara. Al-Qur'an pakai siqat innama, kalimat innama untuk membatasi agar tidak dibuka. Karena apa? Di sini kita perlu untuk menjaga haknya. Dan Islam itu indah. Islam itu tidak memihak kepada orang fakir saja. Kepada orang kaya pun juga memihak, mohon maaf. Tidak semua orang kaya wajib zakat. Dan tidak semua orang punya duit wajib zakat. Contoh, ada sebagian orang yang subhanallah, semoga Allah mengampuni. Misalnya,
Karena begitu semangat menolong orang fakir, zalim kepada orang kaya. Nggak boleh menolong orang fakir dengan zalim pada orang kaya, tidak boleh. Islam tidak boleh, tidak memperkenankan berbuat zalim. Apakah pada orang lemah atau orang kuat, orang fakir atau orang kaya. Ada sebagian di saat ada orang kaya, sudah Allah, karena begitu perhatian kepada orang fakir, sampai kalau melihat duitnya orang kaya itu nggak sabar, langsung dikit-dikit zakat, dikit-dikit zakat, dikit-dikit zakat. Sampai kita mendengar ada seorang menjual asetnya, ada seorang menjual rumah misalnya harganya 3 juta atau 30 juta atau 3 miliar atau 2 miliar misalnya, jual rumah. Kecuali selagi dia menjual dan bukan jual beli, maka tidak wajib zakat. Anda harus paham ini. Anda menjual rumah diri Anda sendiri atau rumah warisan dengan uang, dapat uang 10 miliar sekalipun, Anda tidak wajib mengeluarkan zakat karena Anda menjual dan bukan Anda jual beli. Ini yang harus. Jadi sebenarnya zakat itu mudah. Mohon diikuti pengajian kami tentang zakat agar Anda tahu bagaimana Anda wajib bayar zakat. Jangan berbuat zalim kepada orang kaya sekalipun. Orang kaya biarpun orang kaya, tidak boleh kita berbuat zalim. Zalim kepada umat Nabi Muhammad adalah haram. Kadang kita tuh tamak dengan duitnya orang kaya. Kalau sudah ketemu orang kaya, dikit-dikit wajib zakat, wajib zakat. Oh tidak. Yang tidak wajib zakat, jangan katakan wajib. Maka Ustaz amanat di hadapan Allah. Kalau kita berbohong kepada orang kaya, ini juga dosa besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu ayo, kita belajar ilmu membayar zakat. Semoga kita termasuk di golongan orang yang wajib membayar zakat. Cukup. Dan mampu membayar zakat. Dan mau membayar zakat. Dan bisa membayar zakat. Dan awas. Jika Anda tidak berat menerima zakat, jangan sekali-kali mengambil duit zakat. Karena duit zakat adalah duitnya orang fakir, duitnya orang yang tidak mampu. Dan duit zakat jangan digunakan untuk bangun masjid dan bangun pondok pesantren. Bukan. Uang zakat diberikan kepada orang yang fakir yang membutuhkan. Itu lihat di rumah sakit banyak orang yang tidak bisa keluar dari rumah sakit karena tidak bisa membayar. Sebab itu ketika ada anak muda menangis, menyesal karena ibunya meninggal, kami katakan kenapa harus menyesal? Itu semua sudah ajal. Anak muda berkata, aku menyesal bukan karena kematian ibuku saja, tidak. Akan tetapi aku menyesal karena ibuku meninggal dalam keadaan aku tidak mampu membawa ke rumah sakit karena aku tidak punya duit. Kalau sudah tahu keadaan orang sakit, seperti orang fakir semacam itu, akankah kita rela mengambil duit mereka, zakat mereka untuk pondok pesantren, untuk masjid? Awas hati-hati. Mohon maaf ini kalimat sedikit pedih karena akan tapi beginilah yang harus kami sampaikan kebenaran. Takutlah kepada Allah, jangan mengambil, jangan menggunakan, membagikan zakat kecuali yang berhak nama sodaqul fuqara masakin. Fisabilillah jangan diperlebar. Kami punya buku kecil tentang fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang jihad di jalan Allah, yang jihad di jalan Allah pun yang tidak digaji oleh pemerintah, maka dia boleh menerima zakat. Semoga Allah yang tidak digaji oleh pemerintah, tidak digaji pemerintah, kemudian dia adalah sukarela jihad di jalan Allah, baru dia nerima zakat. Adapun orang guru tiba-tiba dibilang fisabilillah, semua bilang fisabilillah, habis nanti hartanya orang fakir. Semoga Allah menjadikan kita orang yang membayar zakat dan Allah menjauhkan kita dari mengambil zakat. Dan jika Allah berikan amanat kita untuk bagi zakat, semoga kita adil dan benar-benar adil dan semoga kita menjadi ahli surga semua. Orang kaya, orang yang wajib zakat yang mendengar suara ini semoga dimudahkan bayar zakat dan menjadi ahli surga. Dan orang yang mengingkari pembayar zakat sebagian ulama mengatakan keluar dari iman, murtad, sehingga Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang tidak bayar zakat dan dianggap sebagai orang murtad. Naudzubillah. Karena begitu besarnya dosanya orang tidak membayar zakat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.